kalaulah kita mengerjakan tabligh, maka kita sama dengan mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Nabi-nabi itu tidak ngewarisin duit, yang diwarisin adalah ilmu, cahaya-cahaya kebenaran. Siapa mengambil bagian ini, maka dia sebetulnya mengambil warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Kalaulah ganjaran ngaji itu ditongolin, saudara, dilihatin gedenya kayak apa ganjaran ngaji, yakin 1000%. Yang tadinya dagang berhenti pengen apa? Ngaji. Yang tadinya rebutan jabatan kepemimpinan berhenti pengen apa? Cuman nggak kelihatan. Ketika dilihatin dikit doang pada malam ke-7, besek rame. Bener nggak? Kelihat besek dah. Belum ganjaran. Itu ganjaran itu besar. Malaikat-malaikat, pohon-pohonan, ikan di laut mendoakan bagi mereka yang menyebarkan kebaikan. Dakwah. Kata ikan, ya Allah ampun itu dosa orang tuh, mudahin urusannya. Tuh begitu. Tabligh. Dakwahlah kita sebisa kita. Sebisa kita. Biar manfaat hidup kita. Tabligh. Enggak perlu alim-alim besar, enggak. Dan ngaji kita kecil aja sampein. Kita bisa maulid. Apa maulidnya? Azab. Ajarin. Ayo mau pengen bisa azab, sini. Kita bisa maulid. Apa? Simtud durar. Sini. Kita bisa tahlil. Ayo tahlil. Kita bisa ratibul haddad. Ayo ratiban. Kita bisa ratibul atos. Ayo ratiban. Aja. Tabligh namanya. Mengajak kepada kebaikan. Ini penting. Kalau ulama mam ya. Atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin agak majuan orang sholat, kita berbagi tempat bagi yang mau ngaji. Jangan lupa niat yang tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambagi 'alal mu'minil muqini 'ala tablighihim an yad'uwan nasa ilal khairi alladhi min jumlatihi al-iman wa ta'atu biqaulihi wa fi'lihi. Maka siogianya atas mukmin yang yakin, seyakin-yakinnya atas sifat tablighnya para rasul, oleh bahwa menyeru ia akan manusia menuju kepada kebaikan, yang diantara jumlahnya kebaikan itu beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Biqaulihi, menyerunya dengan ucapannya, wa fi'lihi, dan tindakannya, perbuatannya. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihazzin wafirin
min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sara ala sabili. Siapa orang yang menjadikan dirinya menyeru kepada kebaikan akan perilakunya dan kesibukannya, maka sungguh ia mengambil dengan bagian yang banyak daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabili, dan ia berjalan atas perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikal balagh wallahu yatawallal hidayah, atas mulah tabligh dan Allah yaitu yang mengurusi akan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesuai dengan janji kitab ini di awal-awal pembukaannya, bahwa dalam setiap sifat yang dibedah ada 3 uraian. Yang pertama adalah definisi sifat, yang kedua dalil sifat, dan yang ketiga implementasi sifat. Kajian kita mau menutup pembahasan sifat wajib Rasul yang ketiga dari 4, yaitu Rasul bersifat tabligh. Apa itu tabligh? Sudah dibedah. Seorang muslim wajib yakin Rasul bersifat tabligh, sudah dibedah. Dalil-dalil bahwa Rasul itu semuanya tabligh sudah dibedah. Sehingga sesudah kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang namanya Rasul, baik dari Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki sifat ciri-ciri tabligh. Wajiblah kita yakini itu bahwa Rasul itu sifatnya tabligh. Keyakinan bahwa Rasul memiliki sifat tabligh adanya dalam hati. Hati itu kagak kelihatan, maka tentu perlu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Begitu tanda-tandanya. Kayak kita nggak suka sama orang, bepapasan sama dia di jalanan, ada gang, kira-kira kakinya belok nggak? Belok. Itu kaki belok tuh namanya tanda-tanda. Ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Karena hati nggak kelihatan, perlu tanda-tanda. Keimanan bahwa Rasul semuanya, termasuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat tabligh dengan uraian dalil kemarin yang panjang lebar. Kita yakin, hakul yakin, Rasul itu bersifat tabligh. Keyakinan ini adanya dalam hati. Apa bukti dan implementasi keyakinan itu? Nah, malam hari ini kita akan memendah itu, implementasi sifat tabligh yang kita yakini. Moga cukup waktu sampai jam 12. Enggak gitu. Udah mulai protes sampai jam 12. Seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu para rasul-rasul yang lain, semuanya bersifat tabligh, dan kita sebagai umatnya disuruh mengikut Rasul
maka tentu keimanan kepada tabligh kudu ada implementasinya, kudu ada tindak lanjutnya dari keyakinan kepada sifat tabligh itu. Apa yang mesti muncul kepada orang yang yakin Rasul itu bersifat tabligh? Dia kudu nyontoh Rasul, tabligh juga. Apa itu? Kudu mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Kalau non muslim diajak dia untuk beriman kepada Allah, bertauhid yang benar kepada Allah. Kalaulah dia muslim menyimpang, lurusin dia bahwa tauhidnya bukan kayak begitu yang benar dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kudu diajak dia taat kepada Allah, baik secara ucapan ngajak orang maupun secara tindakan dan perilaku, termasuk dengan tulisan. Medianya banyak, ada Facebook, ada WA, ada macam-macam. Ini media untuk dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Ini namanya keimanan pada sifat tabligh. Karena itu muslim itu kudu tabligh. Enggak disuruh dia jadi kiai, enggak disuruh dia jadi ustadz, enggak disuruh dia jadi romo, tapi dia disuruh untuk tabligh. Dai dia mengajak orang kepada kebaikan sebisa dia. Apa yang dia bisa lakukan, lakukan. Dengan tindakan kepada anak, kalau mau minum tangan kiri jangan, tangan bagus, nak, itu namanya tabligh. Pakai sandal kiri dulu, jangan, nak, kanan, sebab Rasul kanan. Apa aja kita kudu tabligh, sampaikan itu dengan ucapan maupun dengan perilaku, tindakan. Begitu, tindakan, dan tindakan yang jauh lebih bermanfaat dibanding ucapan. Kita kerjakan apa yang kita programkan dalam hidup ini, itu lebih menyentuh dan lebih mengena dibanding kita dari ucapan. Jangan kita mengucap kerja, kerja, kerja. Enggak ada. Ente mau larinya ke situ mulu lagi ngaji tabligh. Jadi sayanya bingung mau nerusinnya juga. Waduh, lah jadi dah. Tindakan aja. Sunyi, senyap, jadi. Apa kek? Nggak usah. Daripada kita koar-koar doang gitu. Apa aja dalam hidup nih kudu ada tindakan nyata. Tabligh, mengajak kepada kebaikan. Yang non muslim ajak dia memperkenalkan Allah. Begitulah Rasulullah memesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Bila anak non muslim sampaikan tentang tauhid. Bila dia muslim lemah, mantapkan tauhidnya. Udah mantap tauhidnya, implementasikan dengan ibadah. Udah bagus ibadahnya, dandani hatinya biar bisa suluk yang benar kepada Allah. Jangan sampai dia salah memahami tentang konsep tauhid. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau menyatakan, man dhanna infikaka lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nazari. Siapa orang punya pikiran bahwa kasih sayang Allah sudah tak ada ketika menghadapi takdir buruk, dagang rugi, pandemi, segala macam yang gak enak, dianggap Allah tidak sayang,
itu berangkat dari kurang pemahaman dia tentang Tuhan. Tabligh, kita dakwah, ajak orang. Dan bila kita masuk pada ranah ini, maka kita masuk pada khairun nas, khairul ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, terusnya tad'una ilal khair. Kita kalau pengen jadi khairul ummah, kita ajak orang kepada jalan-jalan kebaikan. Kenalkan Nabi Muhammad kepada orang. Kenapa ada orang pada ngambil idola bintang film Bollywood? Siapa tuh? Iya, serokan. Ada ini, ada itu. Kenapa? Karena dia tak kenal siapa Nabi Muhammad. Kenapa perempuan-perempuan muslim mengidolakan fulan artis? Dia tak tahu bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra pola hidupnya sehingga bisa mengidolakan beliau. Dia tidak faham bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra, bagaimana para sahabat-sahabat sehingga dia bisa mengidolakan. Kenapa anak-anak muslim tidak mengidolakan mereka-mereka pada? Karena tablighnya kurang tentang mereka. Dan ini tugas kita, tabligh kita. Ajak orang dengan apa keda? Medianya banyak. Jangan menyebar hoak-hoak yang kurang berfaedah. Kita metabligh aja. Apakah yang kita bisa sampaikan? Ngaji babudu, terangin nama orang babudu. Dongengin. Maka ngaji itu kudu diingat-ingat. Ini mah orang nanya aja, boro dia jawab diomelin. Kata bininya, bang, tadi ngaji apa itu kiai kamu ngaji itu? Makanya jadi wadon ngaji jangan kagak ngaji. Orang kagak ngaji itu udah payah dah. Loh, yang ditanya itu loh, kagak dijawab, malah dia diomelin. Kata dia, salah gua di mana? Kata dia, makanya jangan jidur, ngaji tidur, melek lah. Biar kita ada tabligh. Kalaulah kita jadi pedagang, pedaganglah yang benar dalam rangka tabligh. Bagaimana bisnismen ala Rasulullah, bagaimana menjadi entrepreneur yang benar. Tabligh kalau kita ngaji tentang begitu. Kalau kita berbicara hukum tata negara, belajar itu. Kalau kita berbicara hukum, sampaikan supaya tegak, menunjukkan Islam. Kenapa Al-Quran memuji? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa mereka pada masuk pada Islam? Kenapa mereka tertarik dengan Islam? Karena mereka melihat tentang keluhuran Islam. Banyak di barat, di Inggris banyak wali kota yang muslim, di New York wali kotanya muslim. Kenapa mereka tetap Islam? Tabligh. Kalau kita enggak demennya ribut, si ini ribut sama si ini, capek kita, capek. Masuk Isya belum adzan, begitu. Jam 10 adzan zuhur. Orang apa? Orang apa namanya? Hah? Orang apa? Gilanya di mana? Belum masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, nanti tuh duhur tuh 2024 baru adzan.
Ini masih jam segini udah adzan lagi. Begitu. Entar belum waktunya. Sekarang waktunya kerja. Jangan dicatat. Kita ini tabligh. Jadi jangan panjang-panjang. Tabligh. Ajarkan kebaikan sama orang sebisa kita. Ud'u itu dakwahlah kau. Ini objeknya nggak disebut sama Allah. Manil mad'u, siapa yang disuruh diajak, kagak disebut sama Allah. Pokoknya tugas Anda sampaikan menuju jalan Allah. Siapa aja. Sampaikan kebenaran adalah kebenaran, tauhid yang benar. Jadi muslim harus baik. Kita harus mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati. Ini yang harus kita pikirin. Dikubur kita sendiri. Bini kita nggak ada, anak kita nggak ada. Siapa yang nyelamatin kita? Ini yang kudu dipikirin. Tabligh. Supaya kita tahu, yang tauhidnya menyimpang biar lurus. Ajar dia yang benar. Biar kita enggak menyimpang dalam bimbingan apa yang diatur oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anjing saudara menuju Masjid Al-Madinah, mau sholat zuhur ada anjing, kita usir, ini tindakan gak bener. Maghrib, zuhur, asar, ketemu lagi, mau ke masjid, Ntar maghrib ketemu, isya ketemu, capek ngurusin begitu, buang-buang energi, melelahkan. Maka cara yang cerdas, laporin tuh anjing tuh ama yang punya. Bang, anjingmu ini loh dijaga, saya ini mau ke masjid. Kalau ama yang punya menurut nggak kira-kira? Kenapa nurut? Dia yang punya begitu ngurusin penyakit. Urusin penyakit ini belum rapi, muncul penyakit baru. Penyakit ini belum keluar, muncul penyakit baru. Dorong masyarakat bareng-bareng bantu doa. Biar pada ngelapor sama yang punya. Biar enggak rusak tatanan kehidupan. Capek kita. Belum kelar yang ini muncul yang ini. Belum kelar yang ini muncul yang ini. Sementara kita orang bertauhid, ada Allah. Dia yang kuasa. Dorong masyarakat. Biar pada bantu doa. Dorong masyarakat. Bagian pemerintah ngobatin yang sakit-sakit. Pemerintah obati lewat departemen kesehatan macamnya. Rumah sakit. Bagian ngobati. Yang sehat suruh bantu doa. Supaya yang sakit sembuh, dokter juga jangan kelelahan. Doa. Jangan dibikin bingung. Begitu. Ini dibikin bingung. Lewat kemari. Enggak boleh lurus. Kanan boleh. Lurus. Enggak boleh. Kanan boleh. Nah, ini sebetulnya corona nih bisa diatur. Jadi enggak jelas. Supaya kebijakan tuh mengandung kebajikan. Banyak tuh yang beredar di medsos tuh. Lurus nggak boleh pom bensin, bak bisa. Nih kayak bisa corona tuh bisa begitu. Jadi biar rapi, supaya bagus. Kasihan pemerintah capek, pakai facial, nggak apa-apa. Sebab corona nggak bisa masuk dari sini. Bukan udah nggak bisa dia.
Apa ya kayak begitu dia? Saya bingung juga. Artinya yang benar yang bagaimana gitu. Supaya kita nggak kebingungan. Supaya hidup di atas kesadaran. Nggak stres. Betapa ada kawan kita waktu sholat zuhur renggang di masjid. Habis salam ada jenazah rapat. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Jadi kesannya kan bagi kita yang bertauhid, waktu sholat zuhur ada wabah. Habis salam hilang. Makanya jenazah rapat. Ini bagaimana? Bagi kita yang awam, kebingungan. Mana yang ngerjain begitu ngaji lagi orangnya? Yang mana ini? Jadi orang tauhid itu sampaiin dakwah yang benar. Dorong orang biar bantu pemerintah doa di masjid. Kita banyak doa. Allah ma'afi umat Sayyidina Muhammad. Allah kasih selamatlah umat Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad alaminil ma'mun. Salatan tadfa'u anna wa nikhalil muslimin al-waba wal bala wa ta'na wa ta'ud. Wa ala wasallim. Tuhan, dengan solawat ini kami mohon angkat ini wabah penyakit ini, kasihan saudara-saudara sebangsa setanah air. Ngedoa, bantu siang capek, begitu. Apalagi virus yang belakangan ini, yang bikin banyak orang positif. Virus apa? Iya, Umi kelon. Kalau Umi dikelonin mah positif. Kita nih ajarin keimanan, ajarin ketaatan, taat zahir, taat batin, biar kita rapi sama Allah. Biar enggak buruk sangka sama Allah. Ini tugas kita masing-masing. Dakwah itu bukan tugas kiai, bukan tugas, semuanya berdakwah. Muslim itu dibebani di pundaknya tabligh. Maka ada jamaah tuh namanya jamaah. Kita ini disuruh tabligh, bukan dia doang. Enggak apa-apa dia, enggak apa-apa tabligh, boleh. Tabligh menyampaikan kebenaran dalam berbagai hal. Kalau kita diam aja, kebenaran bakal tergiling. Bakal jadi ketimpangan, repot. Tabligh aja gitu. Tabligh. Dan ini Muslim disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, ud'u. Cuman semampu kita. Semampu. Imamul Bukhari riwayatkan hadis dalam Sahihul Bukhari. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan tabligh. Sekelumit enggak apa-apa, apa kek. Sampaikan kebaikan-kebaikan. Sampaikan. Jangan kita enggak sampaikan. Tabligh. Apa manfaatnya tabligh ini, dakwah ini, saudara? Faman ja'ala du'a ilal khair da'bah. Siapa orang yang memasang dirinya untuk mengajak kepada kebaikan, apa aja. Jadi RT lah kita ngajak orang bersihin got biar nggak mampet, kalau hujan bakal jadi banjir. Tabligh juga. Karena tabligh itu bukan urusan sholat doang, kehidupan berbangsa bernegara pun ada tabligh, bermasyarakat pun ada tabligh. Begitu, sampaikan. Jadikan diri kita sebagai orang yang menyampaikan kebenaran. Judulnya apa kek? Motivator, apa aja. Yang penting isinya tabligh menuju kebaikan dan kebenaran.
Siapa saja orangnya demen menyampaikan kebaikan, nulis saja saudara. Apa itu punya WA selalu tulis yang bagus-bagus. Jangan enggak. Jangan kita bilang gua mah kotor, bukan ustadz, jadi enggak. Aduh, enggak begitu. Kalau nunggu kita enggak ada dosa, enggak ada yang tabligh. Begitu, karena Rasul doang yang enggak ada dosa. Manusia mah punya dosa, punya salah. Al-insan makhallul khata wan nisyan. Manusia mah tempatnya salah, punya salah. Tapi tidak boleh bergantung pada kesalahan. Yang baik sampaikan kebaikan. Jangan enggak. Yang benar sampaikan. Begitu. Jangan kita enggak tabligh. Itu ada temennya bang ngajarin saya biar bisa tahlil. Pengen ziarah ke kubur baba banyak. Kagak bisa. Ntar lu jadi saingan gua. Gitu. Ini enggak benar ini. Dia meninggalkan implementasi tabligh. Ajarin. Apakah yang bisa? Ajarin. Tabligh yang bisa. Itu mau ditanya doang nih, bang mana rumahnya Panu? Kagak tahu. Timbang jawab sebelah sono doang. Tabligh nggak mau menyampaikan kebaikan. Jangan menuduh orang yang tidak. Takut dia ngerampok. Pikiran jahat. Kenapa nggak dimunculin? Kasihan, jangan-jangan dia saudaranya. Pengen nyari saudaranya. Bagaimana kalau kita nyari saudara? Yang bagus apa? Husnudzon, kedepankan, jangan negatif, biar bagus. Kalaulah kita mengerjakan tabligh, maka kita sama dengan mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena innal anbiya alam yurisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Nabi-nabi itu tidak ngewarisin duit. Yang diwarisin adalah ilmu, cahaya-cahaya kebenaran. Siapa mengambil bagian ini, maka dia sebetulnya mengambil warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Kalaulah ganjaran ngaji itu ditongolin saudara, dilihatin gedenya kayak apa ganjaran ngaji, yakin 1000%. Yang tadinya dagang berhenti, pengen apa? Ngaji. Yang tadinya rebutan jabatan kepemimpinan berhenti, pengen apa? Cuman nggak kelihatan. Ketika dilihatin dikit doang pada malam ke-7, besek rame. Bener nggak? Kelihatan besek dah. Belum ganjaran. Itu ganjaran itu besar. Malaikat-malaikat, pohon-pohonan, ikan di laut mendoakan bagi mereka yang menyebarkan kebaikan. Dakwah. Kata ikan, ya Allah ampun itu dosa orang tuh, mudahin urusannya. Tuh begitu. Tabligh. Dakwahlah kita. Sebisa kita. Biar manfaat hidup kita. Tabligh. Enggak perlu alim-alim besar, enggak. Udah ngaji kitab kecil aja sampein. Kita bisa maulid. Apa maulidnya? Azab. Ajarin. Ayo mau pengen bisa azab? Sini. Kita bisa maulid. Apa? Simtud durar. Sini. Kita bisa tahlil, ayo tahlil. Kita bisa ratibul haddad, ayo ratiban. Kita bisa ratibul atos, ayo ratiban. Aja. Tabligh namanya.
mengajak kepada kebaikan. Ini penting. Ngaji tabligh. Sampai ini ngaji kita tabligh aja sampai. Ini ada pengajian ini. Masalah orang datang enggak, itu kan bukan urusan kita. Masalah orang nurut atau tidak bukan urusan kita. Uang ilmu tuh punya sifat, saudara. Ilmu tuh punya sifat. Tergantung wadah. Barangnya sama, tempatnya beda, bakal hasilnya beda. Sama barangnya, batu juga. Ditaruh tuh batu di pojokan Ka'bah, namanya Hajar Aswad, dimuliakan. Ditaruh tuh di batu di Mina, namanya Jamarat, Jamratul Ula, Wusta, Aqobah, dilemparin. Sama batu, tempat beda. Ilmu begitu. Tahu bisa ular, tahu bisa. Bisa ular itu dari air hujan. Air hujan. Imamul Haddad tulis kitab hebat namanya Da'watut Tammah. Itu terangin tentang sifat ilmu. Bagaimana kita menasihati pedagang, menasihati pejabat, menasihati anak, orang tua, orang ngaji, macam-macam. Namanya juga Da'watut Tammah. Berbicara orang ngaji, terangin dalam Da'watut Tammah itu. Ilmu itu tergantung tempat. Ular mangap lagi hujan. Netes air hujan ke mulut ular jadi bisa ular tuh dari mana? Dari air hujan yang mengandung berkah. Cuman ular sifatnya nggak bagus, jadi nggak bagus. Mutiara itu dari air hujan. Ketika cangkang, kerang, kepah buka, ada hujan nutup. Jadi mutiara. Jadi hujan itu bisa jadi mutiara, bisa tergantung tempat. Ngaji begini sama, tergantung jiwa kita. Maka bisa jadi ada orang dengan ngaji tambah sombong, bisa jadi dia tambah bagus, tergantung jiwa kita. Dakwah terus dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, itu tugas kita. Ajak orang kepada kebaikan. Urusan nurut dan tidak serahin nama Allah. Karena bukan kewajiban kita. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Kita cuman menyampaikan. Bukan untuk orang ikut. Bukan. Jangan paksa orang untuk ikut. Itu urusan Allah. Sampaikan dakwah Islamiyah. Kenapa orang-orang tertarik dengan Islam dan banyak berbondong-bondong jadi muslim? Hanya dakwah Rasulullah cuman 23 tahun. Meski Nabi umur 40, perintah dakwah tabligh itu jadi Rasul. Jadi Rasul itu umur 40. Nabi mati umur 63. Kan begitu. Wafatnya beliau 60. 63 dikurangi 40. Itu 2-3 tahun. Kenapa ini? Tabligh. Kita tuh kudu tabligh. Sampaikan kebenaran. Nggak usah dikarang-karang. Sebisa kita. Sebisa kita. Siapa orang demen menyampaikan kebaikan. Ini begini ya. Saudara nulis kebaikan di Facebook. Mari kita beristighfar. Apa kedah bahasanya? Itu biarpun juga enggak ada yang ngikutin, yang komen, yang like, yang apa, itu enggak ngaruh. Kebaikan tetap kebaikan, dakwah tetap dakwah. Pada akhirnya urusan kita sama Allah. Ini digunakan untuk apa Facebook kita? Caci maki, cela mencela,
Tahu apa? Begitu. Kita ini harus begitu. Mau ngapain kita? Siapa orang yang demen dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, nggak mesti harus lewat panggung, kongko-kongko. Ayo kita ngopi, apaan? Ngobrolin pengajian Islam. Ngopi, ya ngopi. Apa aja, duduk, pakai celana levis apa, nggak pakai biji, nggak apa-apa. Yang penting sampaikan kebenaran, sampaikan bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, supaya kita balik pada tuntunan salafun salih. Siapa orang yang demen dakwah, ngajak kepada kebaikan, dan itu menjadi perilaku kehidupannya, maka dia orang namanya mengambil warisan banyak daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berjalan mengikuti jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad. Jadi mulia kita, sebisa kita lah dalam tabligh. Kenapa itu wali-wali tingkat awal yang masuk ke tanah Jawa dagang? Bukan dagang, dakwah. Medianya dagang. Medianya dagang. Dagang adalah media. Artinya dia tidak mengemis. Dia usaha menyampaikan kebenaran. Itu begitu. Maka kita apa ya? Sebisa kita. Iklan. Iklan. Itu merupakan bagian ajaran agama. Iklan. Kita jangan, enggak. Ya Allah, dagang baru kemarin sore, iklan aja males. Pokoknya posting tuh, closing gak closing, kudu posting. Kalau yang ojol begitu, yang usahanya online ya begitu. Jangan kita nggak, saya posting kagak ada yang like, kagak ada yang komen dagangan saya, itu urusan lain. Tapi Anda posting dapat ganjaran karena Anda ikhtiar. Lihat no Indomie, usaha berpuluh-puluh tahun sampai detik ini aja iklan. Ente baru seminggu kagak iklan, kagak paham sama ajaran agama, dagang baru seminggu iklan, nggak apa-apa. Dakwah namanya itu. Sampean, ya Allah, ini pedasnya luar biasa. Cabenya emang dari tahun dan cabe mau pedas, belum saya dengar cabe manis. Iya, nggak apa-apa. Dakwah ya, silakan. Dakwah begitu. Sampai kita jadi pengurus masjid bilang, saudara-saudara, mohon maaf, masjid kami ini udah tingkat lantai 2. Siapa yang bawa sepatu di bawah? Kan begitu ya. Jangan di atas. Masa sepatu di atas? Bawah. Ini kurang ajar. Enggak. Emang saya tabligh. Kalau sepatu di bawah. Siapa yang bawa pici? Di atas. Nah kan begitu. Tabligh. Apa kek? Sampein kebenaran. Jadi ketika ngadu Sayyidina Abu Hurairah kepada Rasulullah, Rasulullah ini bagaimana ini ya? Saya ini ilmu mau ada tapi belum ngerjain. Bagaimana ini? Kata Nabi, muru wa ilam tafalu. Suruh orang meski Anda belum ngerjain. Tabligh. Bab lain nanti ngerjain mah. Karena ada tugas. Ngerjain tugas lain, tabligh tugas lain, dan kita disuruh dakwah. Jangan karena alasan belum ngerjain kita nggak mau dakwah. Dulu ada orang cerita menarik, datang ke Hadratus Syekh Muallim Syafi'adami. Ceritanya ini ustadz nih belum haji, belum haji, disuruh ceramah walimatus safar, diundang. Dia bingung, saya belum haji, masa saya ceramah walimatus safar begitu.
Dia bingung, dia datang kepada Muallim Syafi'i Adzhar. Beliau ulama hebat, wali min auliyaillah. Cara jawab enggak panjang-panjang. Cara jawabnya. Kala itu Agim Ustadz Arifin Ilham masih hidup, Kiai Zainuddin MZ masih hidup. Waktu nanya, nih Muallim saya diterima enggak ini orang suruh ceramah Muallim Mutasawwif? Saya belum haji. Muallim jawab, oh no. Ustadz Arifin Ilham waktu masih hidup, Agim nyeritain surga enak banget, nikmat. Emang udah masuk surga dia? Gitu doang jawabnya Muallim. Itu ilmu itu yakin. Oh begitu. Jadi iya ente ambil aja. Tahu nggak ilmu tentang haji? Ya tahu, rukun haji tahu, larangan ihram tahu. Kalau lagi ihram tuh perempuan mulutnya jangan ditutup. Kalau ditutup bakal kena dam. Begitu. Baru wudu buka, pakai lagi, ledam lagi. Sampai begitu. Tabligh jangan nggak tabligh. Sampai. Adapun orang nerima atau tidak, urusan bukan di kita. Kebenaran, sampaikan sebuah kebenaran. Tetap saja di mata Allah kebaikan tetap, walaupun tidak ada yang ngikutin. Inilah pentingnya ngaji, betapa Rasul itu tabligh. Sampai enggak apa-apa. Begitu. Kalau mau saya dongeng tuh yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, setebel itu tuh. Namanya Imamun Nawawi. Yang ngarang kitab Adhkar Nawawi, Hilyatul Abrar, Imamun Nawawi. Yang ngarang Minhajut Talibin, Imam Nawawi. Yang ngarang Raudhatul Talibin, hampir 10 jilid, itu Imam Nawawi. Yang ngarang Majmu', Imam Nawawi. Nerangin tentang bab nikah, berlembar-lembar, ratusan lembar. Udah kawin belum? Sampai wafat beliau belum nikah. Imam Nawawi umur 45 wafat. Itulah tabligh. Jangan diumpetin, jangan. Enggak apa-apa. Terangin. Jangan nunggu. Enggak apa-apa tabligh. Boleh. Begitu. Lain. Motivasi orang sampai. Enggak apa-apa. Tabligh. Jangan enggak tabligh. Bahasa. Nah, ini bakal ada adab-adab. Diperhalus bahasanya. Kalau ada orang bodoh, jangan kita kata bodoh lo, jangan. Anda ini kurang paham. Begitu. Ampe nih dalam kehidupan masyarakat, pelacur aja dihalusin. Bahasanya PSK. Itu kan dihalusin. Banyak. Teman-teman saya aja bilang begitu. Dilarang. Ini yang aja ada bujangan nggak ini? Nggak boleh kita nyebut jomblo, dilarang. Kalau bujangan tuh kurang katanya, kurang sopan. Jadi menyebutnya apa? Tuna asmara. Jangan dicatat. Ada aja orang ngomong tuh macam-macam. Saya nyengir aja, bikin status tuh macam-macam orang. Pokoknya tabligh dah. Apa ke disampaikan? Sampai ini teman kita sholat pakai baju pendek, mungkin keburu-buru, punya adeknya di bawah. Waktu dia duduk Jumatan kelihatan CD-nya karena kurang panjang. Bukan CD doang yang kelihatan, pantatnya yang burik kelihatan juga. Kita disuruh tabligh, bang, nih bajumu kurang panjang. Kalau ruku ketarik, sholatmu nggak sah, sianan. Tolonglah kalau buat sholat yang rada panjangan nutupin pantat.
Biar sah bang. Nanti habis sholat mau dicopot lagi ke. Begitu. Yang penting sholat bang. Ini ada aturan. Tuh tablik. Jangan diem aja, jangan. Tuh tablik. Udah belum? Udah segini aja dah. Wa alaikal balagh wallahu yatawallal hidayah. Tugas kita menyampaikan. Urusan orang ngikutin bukan urusan sampaikan. Kebenaran adalah kebenaran. Meski tidak ada yang ikuti nggak apa-apa. Kata Imam Fudail bin Iyad, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Begitu. Wa'rid an turuqid dhalalah. Ikuti kebenaran meski sedikit yang ngerjain. Tinggalin kesesatan meski banyak orang yang terjebak dan bergelimpangan ke sana. Yang benar-benar aja. Tabligh sampein dakwah Islamnya. Maka kita sama yang ngaji, ada orang mau nanya ngerekam, rekam aja bebas. Boleh-boleh. Semuanya boleh siapa aja. Di mana majelis. Yang penting kebenaran demi dakwah. Ada manfaat ente ambil, minta tidak. Enggak apa-apa. Saudara boleh. Bebas. Wong agama enggak ada yang umpetin. Enggak ada. Begitu. Yang bakal diumpet-umpetin hasil bagi proyek. Itu jangan didongeng. Takut ada yang minta. Agama ini terbuka. Islam itu jelas. Tidak perlu diumpetin. Tidak ada dalam kajian tauhid pun ngomongin agama lain. Tidak ada dalam rangka menghina agama lain. Tapi agar supaya kita ini yang muslim nih mantap berdiri pada agama kita. Agama kita. Pada akhirnya kita bakal ditanya sama Allah di akhirat, untuk apa ku hadirkan kau di alam dunia? Kalau timbang nyari duit doang, ya Allah buat makan. Jujur, sapi yang gak punya otak makan juga. Ayam makan. Sapi pagi pergi ke sawah, itu namanya kantor. Siang makan di warung padang rumput. Sapi. Habis itu kerja lagi sampai sore. Sore pulang ke komplek. Namanya geraha kandang. Sapi. Mau apa tidur besok begitu. Bila siklus hidup kita timbang buat makan doang. Di mana kelebihan akal yang Allah berikan? Makan. Maka kita harus paham untuk apa Tuhan hadirkan di jagat raya ini. Menebarkan kebaikan. Itulah yang disebut Khalifatullahi fil ardi. Pengelola dan perawat bumi. Dengan segala apa yang ada. Kita singkatnya, saudara tidak dituntut jadi kiai, tidak dituntut jadi ustadz, tapi kita dituntut untuk tabligh, dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Siapa yang nyuruh? Allah. Ud'u ila sabili rabbik liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Nabi yang nyuruh. Yang ngaji sampein sama yang belum ngaji. Kan enak. Ajarin. Jangan tidak tabligh. Dan ini penting kita tabligh. Mudah-mudahan Allah berikan kita di hati kita keistiqomahan menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu, dan kita diberikan taufik dan hidayah untuk menyebarkannya demi izul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Semua silakan.